Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Arutal Tarot. Nah, di video kali ini aku ingin membahas tentang kerjaan ataupun keuangan. Jadi mungkin untuk kamu yang lagi bingung tentang kerjaan maupun keuangan, kira-kira kerjaan kamu saat ini ke depannya seperti apa ataupun kira-kira gimana perkembangan keuangan kamu ke depannya. Mungkin kamu bisa temukan solusinya ataupun advice dari pesan kartu yang akan kalian pilih di sini. Jadi untuk kartu yang kalian pilih ini memang energinya itu bisa match dengan energi kamu ataupun enggak, ataupun bisa resonate ataupun enggak. Tapi yang jelas adalah ketika kamu menemukan video ini ataupun ketika kamu memutuskan untuk menonton video ini, bisa jadi ada pesan kartu yang bisa kalian ambil dan bisa berguna untuk kamu dan mungkin bisa kamu terapkan sehingga kehidupan kerjaan kamu ataupun keadaan keuangan kamu bisa lebih membaik ke depannya. Oke, di sini sudah ada dua pilihan pile kartu, ada pile yang di batu ini dan batu ini. Kalian bisa pilih salah satu pile yang paling menarik perhatian kamu. Oke, sudah kalian pilih dan kita akan lanjut di pile yang pertama ini ya. Oke, untuk kamu yang pilih di pile pertama ini, kita akan baca untuk keadaan kerjaan kamu saat ini ke depannya seperti apa. Dan tentunya keadaan keuangan kamu seperti apa juga ke depannya. Jadi ini kartu-kartu yang kalian ambil, yang energi kalian ya. Di sini untuk keadaan kerjaan kamu sendiri, sebetulnya kamu masih bisa stay di kerjaan yang kamu lakukan sekarang ini. Jadi untuk kamu yang ambil kartu ini dalam keadaan kamu sudah bekerja, jadi di sini hasil pembacanya adalah kamu tuh masih bisa stay di perusahaan sekarang ini ataupun di tempat kamu kerja saat ini. Ataupun kamu masih bisa melakukan usaha yang kamu lakukan saat ini. Di sini kamu sesuaikan ya, kamu lagi kerja di perusahaan ataupun kamu lagi ngelakuin sebuah usaha. Tapi yang jelas adalah apapun yang kamu lakukan saat ini itu masih ada jalannya di sini. Tapi hati-hati di sini, meskipun ada jalannya, tapi ada aja orang yang mungkin akan menjatuhkan kamu. Ada aja orang yang bisa jadi itu kayak partner kamu ataupun orang yang di sekitar kamu, tim kamu misalnya. Dan itu yang membuat kamu itu jadi jauh lebih jatuh nanti ke depannya. Tapi jangan khawatir dan kamu jangan sampai overthinking ataupun kamu menuduh siapapun itu. Karena di sini semuanya tuh masih bisa kamu ubah tergantung dari gimana cara kamu bersikap ataupun gimana cara kamu untuk menentukan planning ke depannya tuh mau seperti apa untuk mengembangkan kinerja kamu, mengembangkan apa yang kamu lakukan. Karena sebetulnya di sini kamu tuh punya passion, kamu tuh punya skill yang memang cocok dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Misalnya skill kamu tuh di komunikasi, kamu tuh orangnya cocok banget untuk kerja yang di depan layar daripada di belakang layar. Misalnya kayak kamu jadi contoh ya, misal di bank tuh kayak jadi customer service misalnya. Nah, itu cocok banget untuk kamu ataupun di posisi HRD misalnya di sebuah perusahaan. Itu cocok banget untuk kamu. Ketika emang kamu mau ngambil kayak bagian akunting ataupun marketing itu juga nggak apa-apa karena itu juga ada dari sisi skill komunikasinya. Jadi intinya untuk kamu yang lagi kerja di sebuah perusahaan dan kamu bingung untuk memutuskan antara resign ataupun stay, nah seperti di sini kamu masih akan stay di tempat yang kamu kerja saat ini. Cuman memang ada beberapa hal yang mungkin membuat kamu tuh nggak enak. Nah di sini tuh antara bos kamu ataupun lingkungan sekitar kamu. Dan bisa juga dari segi beban kerjaan, tapi daripada beban kerjaan sih lebih ke arah lingkungan ataupun bos. Bos itu dalam artian orang yang mungkin kurang bisa untuk kamu ajak ngobrol, orang yang kurang bisa untuk kamu andalkan. Karena memang di sini mungkin ada pilihan ataupun pikiran dalam pikiran kamu untuk resign dan kamu pingin cari kerjaan yang mungkin lebih cocok buat kamu. Tapi di sini ketika emang kamu memutuskan untuk resign itu nggak apa-apa juga, cuman kamu harus lebih siapkan waktunya itu kapan. Kapan waktu yang pas untuk quit dan alasan apa yang pas untuk quit. Ketika memang alasan kamu adalah kamu merasa tempat ini toksik ataupun tempat ini memang nggak bisa membuat kamu berkembang lagi, nah itu alasan yang tepat untuk quit. Dan kamu tinggal tentukan timingnya itu kapan ketika emang kamu mau keluar dari tempat ini.
Tapi ketika memang kamu merasakan bahwa alasan quit adalah kamu merasa bahwa beban kamu terlalu banyak, ataupun kamu merasa kerjaan di sini tuh masih bisa kamu atasi tapi kamu merasa males gitu misalnya. Nah, itu mungkin alasan yang masih kurang tepat. Jadi gini, ketika memang kamu merasakan bahwa beban ini itu masih sesuai dengan yang bisa kamu lakukan, kamu nggak apa-apa kamu lakukan. Tapi ketika emang kamu merasa ini udah toksik untuk kamu, lebih baik kamu lepaskan. Tapi untuk melepaskan ini tentunya harus dengan planning dan strategi ke depannya agar kamu tuh nggak menyesal ketika kamu memutuskan untuk resign ataupun keluar. Jadi di sini untuk kamu yang sudah punya kerjaan, kamu nggak apa-apa stay, tapi ketika emang mau resign, kamu harus punya planning dan batas waktu kira-kira mungkin 6 bulan ataupun setahun ke depan. Nah, selama 6 bulan ataupun setahun ke depan ini, kamu coba untuk mencari kerjaan dan harus lebih giat cari kerjaannya. Jangan mager-mageran, jangan males-malesan. Karena sebetulnya kamu tuh kayak punya rasa males dalam diri kamu, dan kamu kayak ngerasa ya udahlah nanti aja lah, besok aja lah, dan itu nggak akan terjadi masalahnya. Jadi di sini kamu harus bisa untuk lebih komitmen dan membuat planning untuk diri kamu sendiri. Lalu di sini untuk kamu yang kerjaannya masih belum dapat ataupun masih mencari, kamu akan dapat kerjaan dalam waktu dekat ini. Dan biasanya di sini ada beberapa kerjaan yang mungkin akan membuat kamu bingung mau ngambil yang mana. Tapi yang jelas kerjaan di sini akan membuat kamu merasa cukup nyaman, merasa cukup ya udahlah nggak apa-apa aku kerja di sini. Karena kamu akan memilih kerjaan yang termasuk enak untuk kamu nantinya. Dari dua pilihan itu sebetulnya sama-sama enak, tapi kamu akan pilih salah satu yang mungkin lebih sesuai dengan apa yang hati kamu inginkan. Tapi yang jelas adalah ketika memang kamu memilih kerjaan ini, untuk kamu yang belum dapat kerjaan ya khususnya, sepertinya kerjaan ini bukan untuk jangka panjang, dalam artian mungkin maksimal setahun ataupun 2 tahun. Di situ kamu akan pindah lagi ke kerjaan yang mungkin lebih enak ke depannya. Untuk kamu yang belum dapat kerjaan, gak apa-apa kamu tetap cari-cari ya. Ketika emang kita baca di sini kamu akan dapat kerjaan dalam waktu dekat, nah itu berarti chance untuk kamu dapat kerjaan jauh lebih banyak, ataupun kamu bisa mengoptimalkan kesempatan ini untuk mendapatkan kerjaan yang jauh lebih baik. Jadi ketika emang kita baca di sini kamu chance-nya bisa bagus dapat kerjaan dalam waktu dekat, tapi ketika kamu nggak nyari itu sama aja bohong sebenarnya. Sama aja kamu nggak akan dapat apapun. Jadi di sini selain dari kita baca, tentunya dari kamu doa, dari kamu usaha, itu akan membuahkan hasil yang sangat maksimal. Nah, tentunya untuk keuangan kita baca di sini, keuangan kamu sepertinya ke depan itu masih baik-baik aja dan kamu akan dapat rezeki yang cukup oke sebenarnya. Tapi entah kenapa rezeki kamu tuh seperti kayak nggak bisa ditabung gitu loh. Rezeki kamu tuh ibaratnya kayak ada aja yang keluar untuk apapun itu ibaratnya. Entah kebutuhan kamu sendiri, entah keborosan kamu, entah untuk keluarga, entah untuk uh, pasangan kamu atau siapapun itu. Nah, di sini kamu harus bisa untuk lebih memanage. Tapi bagusnya di kartu ini adalah seenggaknya uang kamu tuh berfungsi. Entah itu untuk sedekah, entah itu untuk emang keperluan, hal urgent untuk ngebiayain pengobatan siapa gitu misalnya. Jadi di sini seenggaknya ya meskipun balance ya antara pendapatan dan pengeluaran, tapi seenggaknya uang yang kamu hasilkan itu punya fungsi yang baik dan maksimal. Tapi ketika emang kamu bisa untuk lebih hemat, terutama untuk diri kamu sendiri ya, ketika kamu emang ngerasa boros dan kamu mau menghemat, itu akan jauh lebih baik. Karena di sini mungkin kamu punya cita-cita untuk beli rumah, beli mobil ataupun something like that ya. Itu kayak bisa banget untuk kamu wujudkan, tapi emang harus dengan komitmen dan kerjasama dari diri kamu sendiri. So far keuangan oke lah, so far so good di sini. Jadi kamu tinggal untuk lebih mengoptimalkan planning kamu, misalnya kayak di setiap bulannya kamu nabung mungkin 1 juta atau nabung 500 ribu ataupun berapapun yang disesuaikan dengan kemampuan kamu. Enak banget di sini. Tinggal gimana caranya kamu memplanning untuk lebih baik aja ke depannya. Lalu overall untuk pesan kamu di sini ada kartu oracle ya, let go of the need to be right dan hold the space. Jadi di sini
Jadi di sini kamu harus lebih berusaha untuk bisa mengerem apapun yang sekiranya membuat kamu kayak gampang nafsu gitu loh untuk menghabiskan uang, atau kayak misalnya kamu punya keinginan untuk resign dari kerjaan gitu ya, misalnya yang tadi kita baca untuk kerjaan. Nah mungkin kamu bisa untuk lebih hold the space, dalam artian pikir-pikir dulu, jangan kayak keburu-buru, jangan sampai kamu tuh salah jalan di sini. Dan di sini kayak kamu coba pilih sesuatu yang emang lebih membuat hati kamu tuh damai. Pilih sesuatu yang sekiranya itu kayak kamu merasa di jalan yang benar. Dan mungkin ketika kamu saat ini pun merasa di jalan yang nggak benar tuh dalam artian ya mungkin uh, cara dapat kamu uang itu mungkin ngebuat hati kamu merasa terpaksa atau nggak enak gitu misalnya. Nah itu mungkin bisa kamu pikirkan untuk mencari jalan, dengan mencari uang dengan jalan yang mungkin membuat hati kamu tuh jauh lebih happy. Oke, jadi sekian untuk pembacaan di file yang pertama ini, dan untuk kamu tetap semangat, tetap untuk coba lebih bikin planning, karena emang kerjaan kamu, rezeki kamu, keuangan kamu tuh masih ada hokinya banget. Dan ketika emang kamu bisa mengoptimalkan diri kamu sendiri, tentunya juga untuk mengerem hawa nafsu ya dalam mengeluarkan uang tadi, itu akan membuat kamu akan jauh lebih berkembang ke depannya. Karena peluang-peluang untuk kamu ke depan itu masih sangat ada banget, masih banyak banget. Tinggal gimana cara kamu untuk melihat peluang itu dan tentunya mengurangi rasa malas dalam diri sendiri. Oke, kita akan lanjut di file yang kedua. Dan thank you untuk kamu yang di file pertama ini untuk sudah mendengarkan, dan semangat. Dan untuk kamu yang ambil di file kedua ini pesan kartu untuk kamu. Kita akan cek untuk keadaan kerjaan dan keuangan kamu ke depannya seperti apa. Ini kartu-kartu kamu. Kira-kira seperti apa dan apa yang harus kamu lakukan? Untuk kerjaan ya, terutama untuk kamu yang mungkin saat ini sudah punya kerjaan, entah di perusahaan ataupun kerjaan di usaha ataupun bisnis. Ketika kita baca di sini, kamu harus lebih hati-hati banget. Untuk kerjaan kamu di, misalnya kita bahas dulu di perusahaan ya. Di sini ada banget kesedihan ataupun kehilangan pekerjaan. Nah, ini biasanya disebabkan bukan karena kesalahan kamu, bukan karena hubungan kamu yang buruk dengan bos kamu, tapi hubungan yang buruk dengan bos kamu ini mungkin karena fitnah dari orang lain yang mungkin menjadi saingan kamu. Nah, di sini tantangan kamu tuh di sekitar kamu banget. Entah kenapa kamu tuh kayak nggak disukain sama orang sekitar kamu. Sebetulnya bukan karena sifat sikap kamu, tapi mungkin lebih karena performa. Ya mungkin bisa juga dia nggak suka dengan sifat sikap kamu. Kamu di sini mungkin diminta untuk lebih introspeksi diri. Tapi ketika memang kamu merasa, oh aku kayaknya cukup nggak ada masalah dengan siapapun. Nah berarti di sini mereka itu menyerang gara-gara performa kamu. Mungkin kinerja kamu tuh enak banget ataupun bagus banget, dan mungkin si bos kamu ini kayak melihat kamu tuh sebagai seorang yang emang bisa diandalkan. Dengan kata lain, kamu tuh kayak dianggap sebagai anak emas gitu loh di sini. Dan mungkin orang itu nggak suka dengan apa yang kamu lakukan ini, sehingga dia itu menyerang kamu. Menyerang kamu tuh bukan secara langsung di depan kamu, tapi dengan cara mempengaruhi orang lain supaya nggak suka sama kamu, termasuk si bos kamu ini. Cukup banyak kartu kesedihan di sini. Ya overall kesedihan di sini yang kita baca, tapi kamu jangan khawatir. Meskipun dengan keadaan seperti ini, sepertinya kamu tetap memilih untuk tidak membalas, karena memang kamu tipikal yang kayak ya udahlah terserah orang itu mau ngapain, dan terserah mereka mau memfitnah ataupun seperti apa. Kamu tuh kayak capek gitu loh, kayak menghadapi ataupun merespon orang yang seperti itu. Kamu capek banget. Kamu tahu kok siapa yang kayak nggak suka dengan kamu. Ini cowok cewek semuanya ada yang kurang suka dengan kamu. Jadi di sini saran untuk kamu yang kerja perusahaan, sepertinya memang kamu akan keluar dari kerjaan ini dalam waktu dekat. Tapi jangan khawatir. Meskipun kamu keluar pun, kamu tuh akan dapat kerjaan pengganti ya, dengan lebih baik daripada kerjaan kamu di tempat perusahaan yang sekarang ini. Sebetulnya di sini ada dua opsi, antara kamu akan dipertahankan, tapi kamu akan
keserang banget di kesehatan mental kamu, ataupun kamu akan dirisainkan, dikeluarkan maksudnya, ataupun ya kamu akan merisainkan diri kamu sendiri gitu loh. Jadi di sini kurang bagus kita baca di sini, tapi kamu jangan berkecil hati, jangan sangat-sangat jadi down. Tapi yang jelas ketika emang kamu kayak merasa, oh oke, fine, ini toxic untuk aku dan aku emang akan keluar. Meskipun vibes kamu sangat sedih di sini dan kamu mungkin bingung ketika kamu keluar tuh kamu mau ngapain gitu misalnya. Tapi jangan khawatir, mungkin at least kamu 3 bulan lah, 4 bulan kamu bisa dapat kerjaan yang lebih enak daripada kerjaan sekarang. Seenggaknya kamu bisa dapat kerjaan dalam waktu yang cukup singkat. Ya 3 bulan lah, 4 bulan mungkin. Lalu untuk kamu yang mungkin kerjaannya tuh usaha bisnis, wah ini hati-hati banget. Karena di sini tuh seperti kamu kurang bisa untuk mempercayai partner kamu sendiri. Entah itu mungkin karyawan kamu, entah itu emang orang yang kamu ajakin untuk berbisnis bareng, patungan modal misalnya. Jadi di sini orang yang mungkin mengkhianati kamu itu adalah orang yang sangat dekat. Bahkan ini memungkinkan untuk orang itu dari keluarga biasanya. Jadi di sini saran untuk kamu yang bisnis, ketika emang kamu merasa kamu diabaikan atau didepak ya, kamu dikeluarin lah dari bisnis ini atau usaha ini, kamu coba ikhlasin aja, ikhlas lepasin. Ya mungkin nominalnya besar, mungkin memang kamu akan rugi banyak, tapi ketika kamu teruskan, kamu akan makin diinjak-injak di sini. Ada dua cara. Yang pertama adalah ketika memang kamu mau merebut, rebut aja nggak apa-apa. Tapi kamu harus punya strategi dan planning yang sangat matang. Karena yang kamu hadapi itu orang yang sangat licik banget. Tapi di sini disarankan di opsi kedua, yaitu kamu nggak usah untuk merebut. Tapi di sini kamu pilih untuk membuka bisnis untuk diri kamu sendiri ataupun usaha untuk diri kamu sendiri. Tapi ketika memang kita baca juga ya di keuangan di sini mungkin kurang memungkinkan. Keuangan di sini cukup amburadul. Takutnya kamu juga punya utang sana sini dan cukup pusing lah keadaan kamu saat ini. Nah, so far di sini kamu harus lebih menghindari untuk um, gampang ikut bisnis ataupun gampang ikut tawaran orang untuk investasi ataupun arisan. Itu hati-hati banget karena takutnya kamu zong di situ. Apalagi investasi saham. Di sini kayak gampang jatuh ataupun kurang ada rejeki buat kamu di sini. Untuk saat ini ya kita baca. Kamu tuh kayak rawan ada penipuan, ditipu orang kayak gitu. Nah, sepertinya kamu perlu untuk membersihkan energi kamu. Kamu perlu banget untuk bisa lebih menarik energi positif dalam diri kamu sendiri. Kamu nggak usah khawatir, meskipun kamu mungkin baca ini sedih ataupun kamu jadi down, kamu tetap fokus bahwa semua hasil kartu sangat bisa berubah tergantung action yang kamu lakukan. Misalnya sekarang kamu bingung kerjaan, bingung keuangan. Kamu coba diem dulu, kamu list kira-kira apa yang harus kamu lakukan dan apa yang bisa kamu lakukan dengan apa yang kamu punya saat ini. Misalnya kamu cuma bisa untuk jualan, jualan sederhana lah, jualan mainan anak kecil, jualan mainan hewan ataupun jualan apapun itu, nggak apa-apa. Kamu coba usahakan kecil-kecil tapi nggak apa-apa. Dan kamu coba list, misalnya kamu yang punya utang ya, kamu list kayak utang yang sekiranya memang bisa untuk lebih diutamakan tuh apa. Misalnya kamu utang yang primer tuh kayak kebutuhan sehari-hari, kebutuhan apa ya, mobil ataupun misalnya uang sekolah atau apa. Nah itu kamu diusahakan itu ditaruh di yang awal-awal. Maksudnya yang kamu list yang emang harus kamu penuhi terlebih dahulu di tiap bulannya. Jadi di sini perencanaan keuangan tuh penting. Lalu list dulu apa yang sekiranya memang kamu ingin penuhi di tiap bulannya, yang kamu butuhkan dulu apa. Lalu saran terbaik adalah kamu harus cari kerjaan dengan sangat cepat, dalam waktu cepat. Kerjaan apapun yang sekiranya memang masih menghasilkan uang yang halal, kamu gak apa-apa terima aja. Di sini memang harus menurunkan gengsi lagi dan harus memilih jalan yang jauh lebih bahagia untuk kamu. Karena ketika emang kamu mau mempertahankan pekerjaan kamu di perusahaan ataupun bisnis ini, bisa aja sebenarnya. Tapi mental kamu sangat terserang. Tapi ketika memang kamu kayak ya udahlah, dipertahankan dulu, yang penting dapat cuan, dapat duit ya maksudnya.
ya kamu nggak apa-apa, tapi mungkin kasih waktu maksimal 3 bulan. Kalau misalnya lebih dari itu, sepertinya kamu yang akan kacau sendiri secara mental. Dan untuk pesan overall ya untuk keuangan dan kerjaan kamu di file yang kedua ini, ada kartu Be Graceful in Movement and Action. Jadi setiap apa yang kamu lakukan, kamu harus bisa belajar bersyukur. Karena setiap hal yang mungkin kamu terima, setiap hal yang mungkin berasa kemunduran ataupun kesedihan yang kamu terima, itu pasti terjadi karena kehendak Tuhan, kehendak yang atas, dan gak mungkin akan diberikan cobaan yang lebih dari kemampuan kamu. Mungkin kamu ngerasa cobaan kamu sangat berat, tapi sebetulnya kamu tuh adalah pribadi yang sangat kuat. Hargai setiap momen, cari hal yang mungkin harus kamu perbaiki, sisi egois kamu, sisi yang mungkin temperamen kamu, emosi kamu, trauma kamu, apapun itu yang sekiranya memang harus kamu perbaiki. Kamu harus ikhlas lepaskan, memaafkan, belajar memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain. Coba kamu lakukan. Dan di sini ada kartu choose your path. Jadi di sini kamu harus lebih fokus kepada jalan kamu. Pilih aja jalan yang memang buat kamu bahagia. Kamu gak usah pikirkan tentang pendapat orang, validasi orang, tapi fokus ke gimana diri kamu untuk bisa menjalani hari-hari dengan bahagia. Memang dengan hutang, dengan pekerjaan yang tidak nyaman, dengan orang sekitar yang gak nyaman, itu memang gak enak sebetulnya. Tapi kamu coba untuk fokus ke aku harus bahagia, aku ingin bahagia, aku pasti bahagia. Jangan pakai harus ya, aku pasti bahagia. Nah, terus kamu tuliskan apa yang sekiranya ingin kamu capai dalam waktu dekat. Jangan yang muluk-muluk, tapi sesuatu hal yang memang sekiranya bisa kamu capai. Oke, sekian di pembacaan di file kedua ini. Dan untuk kamu di file kedua ini tentunya semangat juga, dan emang banyak hal yang harus diperbaiki, terutama dari sifat sikap. Coba kendalikan emosi kamu, itu yang pertama banget. Kendalikan mood, kendalikan pikiran. Itu penting banget karena itu kayak jadi foundation ataupun dasar kamu ya. Itu kayak jadi inti kamu gitu loh untuk merubah hidup kamu supaya lebih baik, meskipun step by step. Yang penting jangan lupa bersyukur tentang apapun yang kamu miliki, termasuk kesehatan. Oke, di sini sekian untuk pembacaan di file kedua ini, dan sekaligus sekian pembacaan di video kali ini. Dan untuk kamu yang mungkin ingin private reading, kamu bisa langsung kunjungi link di bio Instagram Aruna Arutal Tarot, ataupun bisa klik link di description box di bawah video ini. Dan untuk kamu yang ingin lebih memperlancar energi kamu bisa gunakan kristal. Energi kristal, energi alam semesta yang ada dalam kristal ya. Dan mungkin bisa kamu selaraskan dengan energi kamu bisa langsung kunjungi di Tokopedia ataupun Shopee Aruna Arutal Tarot. Ataupun bisa klik link di bio di description box di bawah video ini. Dan untuk kamu yang mungkin ingin memberikan saran ataupun kritik, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Dan thank you banget untuk kalian sudah menonton dan mensupport YouTube ini. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.